وانشق البحار. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bab taharah. Qala muallif rahimallahu taala faslun fil igtisalil masnunah. Pasal dalam pembahasan mandi yang disunnahkan. Wal igtisalatul masnunatu sab'ata asyara. Sunnah-sunnah atau mandi yang disunnahkan itu ada 17. Sab'ata asyara ghuslan. Ada 17 jenis mandi yang disunnahkan. Ya, Masya Allah ini banyak sekali ini. Ada 17 di sini. Nah, meskipun yang disebutkan oleh muallif di sini bukan pembatasan. Yang maknanya apa? Lebih banyak dari 17, masih ada yang lain. Ya. Yang pertama adalah ghusl Jum'ah. Mandi Jumat. Perlu difahami bahwasanya dalam mazhab Syafi'i mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Ya. Tetapi ketika kita membahas masalah sunnah, ini makruh, bukan berarti yang sunnah itu kalau ditinggalkan tidak masalah Ustadz. Ya, berarti kita santai-santai dalam masalah sunnah, atau kita malah tidak kerjakan, ya hanya sunnah. Sedangkan yang makruh saja Ustadz, tidak apa-apa kita kerjakan. Ini pemahaman terbalik, ya, yang menyelisih cara berpikirnya, cara menuntut ilmunya para ulama dari generasi dahulu. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat. Jarang Nabi SAW mengatakan ini sunnah, ini wajib, ya. Bahkan hampir tidak tercatat seperti itu, kecuali ada beberapa kasus saja, ya. Beberapa kasus saja. Itu diantaranya kalau khawatir Nabi SAW itu diwajibkan, maka Nabi jelaskan, ya. Tetapi sahabat tidak bertanya, ya. Mereka tidak bertanya ini sunnah atau wajib ya Rasulullah. Ya. Mereka kerjakan. Kalau mereka mendapatkan hadis, mendapatkan fadilah, keutamaan tentang disyaratkannya amalan sesuatu, amalan apapun itu, dikatakan tinggalkan, maka mereka meninggalkan. Tidak mereka bertanya dulu ini makruh atau haram hukumnya ya Rasulullah. Tidak. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu dan sedikit bertanya mereka para sahabat itu. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Begitu pula Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan mandi Jumat ini, meskipun dalam kondisi beliau safar, ya, beliau tidak meninggalkan mandi Jumat. Ini disebutkan pertama kali sunnahnya mandi Jumat. Kenapa? Karena ini adalah mandi yang terpenting, ya, setelah mandi wajib dalam Islam. Yang kedua karena apa? Karena para ulama itu berselisih hukum mandi wajib ini, mandi Jumat ini. Ya, mandi Jumat itu berselisih mereka para ulama. Ya. Mazhab lain mengatakan wajib. Itu mazhab Syafi'i menjelaskan bahwasanya hadis yang Nabi SAW bersabda, man atal jum'ah falyaghtasil. Siapa yang dia itu mendatangi Jumat, hendaknya dia mandi. Ya. Ini perintah yang seakan-akan menunjukkan kewajiban. Tapi ada dalil lain, riwayat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mah. Fabiha wa ni'mah. Siapa yang wudu hari Jumat, maka dia mendapatkan keutamaan, ya. Wa may igtasala falghusl afdal. Siapa yang dia mandi, maka mandi lebih utama, Ya. Ini diriwayatkan ashab sunan, hadis sahih. Maka kita katakan bahwasanya riwayat ini menunjukkan bahwasanya boleh wudu, tetapi yang afdal mandi, ya. Tapi yang afdal mandi. Menunjukkan bahwasanya
mandi wajib, mandi Jumat itu tidak bersifat wajib, tetapi afdol saja. Itu menunjukkan bahwasanya riwayat yang pertama dia ada sharif, ada dalil lain yang memalingkan kepada sunnah. Riwayat lainnya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ghusl jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Ya, ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sama ya, penafsirannya dengan hadis yang sebelumnya tadi yang menunjukkan bahwasanya itu dibawa kepada makna sangat ditekankan ya. Wajib di sini adalah makna sangat ditekankan ya. Karena apa? Karena menggabungkan dua riwayat itu lebih utama dibandingkan membuang salah satu riwayat. Nah, demikian dalam ilmu usul fikih. Kemudian wal idain ya. Mandi yang selanjutnya adalah mandi idain. Mandi idain ini maksudnya apa? Mandi Id al-Fitr, Idul Fitr dan Idul Adha. Jadi waktu mandi Jumat itu terhitung kapan dia? Terhitung dia boleh, atau mandinya dihitung dia mendapatkan pahala sunnah setelah tulu al-fajr ya. Ya, setelah tulu al-fajr shadiq. Setelah waktu subuh kalau kita ya, setelah azan dia mandi untuk mandi Jumat. Ya. Tapi kalau sudah masuk waktu Jumat ya, masuk waktu Jumat itu dan masuknya waktu zuhur. Ya, kenapa? Karena as-sahihu indana, pendapat yang sahih dalam mazhab kita, bahwasanya salat Jumat itu adalah pengganti salat zuhur. Ya, pengganti salat zuhur, bukan salat zuhur ya. Bukan salat mustaqil ya, salat tersendiri. Yaitu ada salat zuhur di hari Jumat, ada salat Jumat, bukan. Ya. Yang kalau sudah masuk waktu Jumat ini maka berakhir waktu disunahkannya mandi Jumat ya. Tidak dia mandi. Tetapi yang afdal dia ketika mau dekat dia datang ke masjid. Karena tujuannya satu, yaitu dalam mazhab itu semua kondisi yang di situ ada ijtima', perkumpulan, berkumpul kaum muslimin, baik itu salat Jumat maupun selainnya, maka disunahkan mandi ya, maka disunahkan mandi. Dan yang lain-lain nanti seperti itu ya, ada disunahkan mandi pada kondisi-kondisi berkumpulnya kaum muslimin. Al-idain seperti itu juga, kita disunahkan mandi sebelum ke musalla, sebelum ke masjid, ketika mau mandi, ketika mau kita salat Id al-Fitr atau Id al-Adha, karena dia berkumpul manusia ya, seperti Jumat. Tetapi ini ada pembahasan. Apa perbedaan mandi wajib antara salat Jumat dengan mandi wajib, mandi Jumat dengan mandi Id, Idul Fitri atau Idul Adha? Ada perbedaan atau tidak? Perbedaannya ada. Ya, kalau persamaannya tadi sama-sama disunahkan, ya, sunnah muakkadah yang ditekankan. Tetapi perbedaannya, kalau di Jumat itu bagi orang yang hadir, atau yang akan hadir untuk Jumatan. Perempuan tidak. Ya, perempuan tidak disunahkan dia mandi untuk Jumat. Berbeda dengan orang yang mau mandi salat Idul Adha atau Idul Fitri, itu disunahkan meskipun tidak hadir dia. Meskipun dia tidak hadir. Jadi wanita yang ada di rumah ya, atau orang yang berhalangan ya, di rumah ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan dia tetap mandi ya.
Kenapa? Karena ini termasuk syiar kaum muslimin. Syiar kaum muslimin yang dia sangat besar, tahunan, ya, setahun hanya sekali. Maka sudah selayaknya mendapatkan kekhususan di tubuh kaum muslimin. Hari raya terbaik, terbesar di kalangan kaum muslimin, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Disebutkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala menukil ijma'. Ya, begitu juga Ibnu Abdul Bar menukil ijma' dalam masalah disunnahkannya mandi ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kapan waktunya? Waktunya yabda'u min nisfi lailatul Id. Dari pertengahan malam Id. Ya, wala yasihu qabla dzalika. Tidak sah sebelumnya. Jadi misalkan besok, ya misal contoh besok Idul Fitri atau besok Idul Adha. Ketika malam harinya, ya, malam harinya itu ditunggu. Kita tunggu berarti pertengahan malam. Pertengahan malam dihitung ba'da maghrib sampai fajar shadiq, sampai masuk waktu subuh itu. Nah, ya. Kita hitung bagi 2. Itu pertengahannya. Berarti pertengahannya itu tidak mesti jam 12 malam. Jadi paham ini, jangan sampai keliru. Bahwasanya pertengahan malam dalam versi Islam itu tidak dilihat kepada jam 12. Ya. Kan namanya pertengahan jam 1 sampai jam 12 sudah. Ya, setengahnya 24 jam kan gitu. Bukan seperti itu. Kita cara menghitungnya setengah itu dari ba'da maghrib sampai masuknya waktu subuh. Ya. Misalkan maghrib itu jam 6. Waktu subuhnya jam 4. Berarti kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 10 jam malamnya. Sampai masuk subuh itu. Berarti kita bagi 2, 5 jam berarti pertengahannya. Berarti dari jam 6 ditambahkan 5 jam. 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jam 11 adalah jam nisful lail, pertengahan malam. Maka dari jam 11 ini dia boleh kalau dia mau mandi Id al-Fitr atau Id al-Adha. Ya. Dia boleh. Dia dapat pahalanya. Pahala sunnahnya dia dapat. Tetapi kalau sebelum itu dia mandinya jam 9, jam 10 dia niatkan untuk mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha, maka itu dianggap mandi biasa, tidak dianggap menggugurkan sunnah. Kapan berakhirnya mandi ini? Ya, kalau tadi mandi Jumat berakhirnya kapan? Kalau sudah sholat. Ya. Kalau orang-orang sudah sholat. Masuk waktu sholat Jumat itu berhenti. Tapi ini yantahi bi ghurub syams yaumul Id, dengan ghurub syams, yaitu terbenamnya matahari di hari Id itu. Terbenamnya matahari di hari Id itu misalkan besok Id. Besok tersebut kita sudah sholat belum mandi. Ya, sholat belum mandi. Berarti apa? Kita tidak melakukan keutamaan, yaitu mandi ketika akan melakukan sholat Id. Tetapi kalau kita mau melakukannya setelah itu masih ada waktunya, ya, mandi. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hari, bukan dengan sholatnya saja. Karena Id ini berkaitan dengan hari. Hari Id akan berakhir kalau sudah terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenamnya matahari. Yang afdal dia mandi setelah subuh itu. Setelah dia azan dia mandi, ya. Itu yang afdal. Kemudian yang selanjutnya disunnahkan mandi ketika istisqa. Ketika al-istisqa. Ya, talabu as-saqi, yaitu minta hujan. Ketika masa paceklik, kita disyariatkan untuk berpuasa, banyak sholat, banyak sedekah, ya.
Termasuk apa? Ketika kita mau sholat berkumpul dengan kaum muslimin jamaah, kita apa? Disunnahkan untuk mandi. Kenapa? Karena sama tadi, karena setiap yang perkumpulan kaum muslimin di situ disunnahkan, ya, sunnah ketika ngumpul mau ibadah, mau sholat, ya, maka kita disunnahkan untuk mandi. Ya, dikiaskan dengan masalah mandi Jumat. Dia mulai mandi ketika dia ketika ibtida at-taghayyur. Ketika awal kali dia mau mengubah penampilan dia, ya. Mau mengubah penampilan. Ya. Karena apa? Istisqa itu kita disunahkan menggunakan pakaian yang bukan pakaian yang bagus. Berbeda dengan Id, Jumat, kita pakaian yang bersih, pakaian yang rapi. Berbeda dengan istisqa, karena kita kondisi sedang ingin merengek di hadapan Allah, sedang ingin meminta, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sedang ingin mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan rahmat dan ampunannya dengan menurunkan hujannya. Maka kita pakaian yang bidlah, yaitu pakaian yang bukan compang-camping juga, pakaian yang dia itu menunjukkan kita fakir, ya, menunjukkan kita fakir. Maka apa? Maka ketika dia mau mengubah penampilannya seperti itu, dia sunnahkan mandi. Waktuhu, dan disunahkan dia sunnah mandi istisqa. Dia sama karena apa? Karena dia berkumpul kaum muslimin untuk melakukan ibadah, ya, seperti Jumat. Ya, kita ulangi ini terbalik tadi. Mandi untuk istisqa ini kapan? Dia awalnya ketika yabda'u min ijtima'in nasi laha. Ketika berkumpulnya manusia, ya, berkumpulnya manusia dia akan keluar, maka dia mandi. Kemudian yantahi bil khuruj minas shalah, ya, berakhir disunahkannya ini mandi ini kalau sudah selesai sholat, ya, kalau sudah selesai sholat. Kemudian yang selanjutnya disunahkan mandi ketika mau sholat khusuf, ya, khusuf al-qamar, yaitu ketika ada gerhana matahari, ya, gerhana bulan, ya, dua-duanya disunnahkan. Kemudian disunnahkan juga wal ghusl min ghusil mayyit. Jadi kapan waktunya kita mau mandi untuk gerhana? Ketika kita akan keluar untuk sholat, ya. Ketika kita akan, intinya sebelum berkumpul, ya, sebelum berkumpul kita disunahkan, karena tadi kita berkumpul dalam kondisi banyak orang, kita mau ibadah, kita mau khusyuk. Jangan kita itu ada yang misalkan habis kerja, kuli bangunan, angkat kerjanya mungkin tukang beca, ada yang ini itu keringatnya berkumpul jadi satu di satu tempat, ya. Terjadi perkumpulan seperti itu luar biasa, ya. Ya. Kita mencium bau menyengat kanan kiri, kemudian kita mau khusyuk, ya, hilang khusyuk itu, ya. Hilang khusyuk, maka kita disunahkan untuk mandi. Begitu pula disunahkan kita mandi ketika ghusl min ghuslil mayyit. Ketika kita habis mandikan mayit, kita disunahkan kita juga mandi, ya. Berdasarkan riwayat Nabi SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang dia itu memandikan mayit, maka dia hendaknya mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang dia itu menggendongnya atau mengantar jenazahnya, ya, maka hendaknya dia berwudu. Yang mengangkat kerandanya itu, ya, maka dia, siapapun mayitnya, baik kafir, dia juga disunahkan untuk mandi.
itu riwayat yang seolah-olah wajib. Karena apa? Fal yaghtasil itu fil amr, hendaknya dia mandi, yang menunjukkan sesuatu wajib. Ada riwayat lain dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu', laisa 'alaikum fi ghusl mayyitikum ghuslun. Ya, tidak berdosa kalian kalau kalian itu, atau tidak wajib bagi kalian mandi ketika memandikan jenazah. Ya. Inna muslimun tahir bihasbikum an taghsilu aydiyakum. Karena dia apa? Dia yang kita mandikan itu muslim tahir, dia tidak menajiskan kita. Cukup kita cuci kedua tangan. Ya. Kemudian kapan waktu dia mandi? Ketika setelah memandikan mayit. Ya. Setelah dia memandikan mayit selesai, ya, disunahkan dia setelah itu setelah itu disunahkan dia mandi untuk dia, ya, kemudian mengkafankan dan seterusnya. Kemudian disunahkan juga al-kafir idza aslam, orang kafir yang akan masuk Islam atau dia sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Maka setelah dia masuk Islam, kita perintahkan mandi dulu, ya. Bersuci dulu dari kondisi dia, najisnya dia, najis i'tiqad, ya, najis yang ada di keyakinan. Jadi ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia sebelumnya junub, ya. Dia kondisinya junub. Kondisi kedua, dia belum junub, ya. Atau kondisi pertama, dia belum junub ketika dia kafir, kemudian masih Islam, dia tidak junub, ya. Maka kita katakan sunnah dia untuk mandi setelah masuk Islam. Ya. Jadi kondisi pertama, dia tidak junub ketika kufur, ketika keadaan kafir. Atau kalau wanita tidak haid ketika dia masih kufur, maka mustahab dia mandi setelah itu. Setelah masuk Islam mustahab, sunnah, tidak wajib. Berdasarkan riwayat anna Qais ibn Asim indama aslam amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yaghtasil bima'in wa sidr. Bahwasanya Qais bin Asim ketika masuk Islam, dia diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dengan air dan menggunakan sidr, bidara, ya. Ini perintah Nabi SAW, hukumnya wajib. Tetapi kita katakan kenapa disunahkan dalam mazhab Syafi'i, karena ada riwayat lain bahwasanya banyak yang masuk Islam, ya, di masa Nabi SAW. Nabi SAW tidak perintahkan mereka mandi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau wajib pasti diperintahkan oleh Nabi SAW. Kondisi kedua, dia itu ketika kafir sebelum masuk Islam, ya, dia itu sudah junub, belum sempat dia mandi, ya. Tapi mandi dalam agama mereka tidak dianggap, ya. Dia sempat mandi atau sudah tidak sempat mandi. Jadi tidak sempat mandi maupun sempat mandi dia tidak pengaruh. Atau wanita yang dia haid, ya, atau junub juga. Maka wajib berdasarkan pendapat yang asah, ya, yang terkuat. Dia meniatkan mandi wajib, ya. Kalau dia junub sebelum Islam, ya, maka di kondisi kedua ini dia diwajibkan untuk berwudu. Jadi dia mandi wajib karena jenabah dan mandi yang sunnah ketika masuk Islam, ya, ketika masuk Islam. Jadi ada dua mandi yang dia niatkan jadi satu, ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan
Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.